Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pada video-video sebelumnya, kalau di playlist skripsi saya, teman-teman bisa cari satu video kalau misalnya skripsi kita plagiat itu gimana. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat topik gimana cara atau tips agar skripsi kita anti plagiat atau terhindar dari plagiarisme. Oke, silahkan ditonton videonya sampai habis ya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, saya akan coba menjelaskan tips anti plagiat dalam mengerjakan skripsi. Ini sangat penting buat teman-teman yang akan atau sedang melakukan pekerjaan skripsi gitu ya. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen. Dan jika ingin memfollow Instagram saya, bisa di @robiulendra. Oke, teman-teman semua, untuk agar terhindar dari plagiarisme atau plagiat ketika Anda mengerjakan skripsi, itu ada beberapa tips yang akan saya coba jelaskan. Nah, yang pertama, yang teknik mendasar adalah hindari kebiasaan teman-teman untuk copy paste gitu ya. Jadi ketemu artikel di Ctrl A, Ctrl C, Ctrl paste gitu ya. Itu sangat dikurangi lah. Nggak perlu dihindari, tapi dikurangi. Biasanya copy paste itu yang membedakan hanya ketika kita ingin menguji statistik data, kemudian pengolahan data di SPSS atau di SEM atau yang di aplikasi-aplikasi lain, itu boleh kita copy paste. Tetapi kalau misalnya semua sumber dari referensi jurnal dan lain-lain, itu kalau bisa Anda minimalisir untuk copy paste gitu ya. Jadi perintah Ctrl C, Ctrl V itu mulai dihindari ketika mengerjakan sebuah skripsi. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan referensi atau mengambil data-data dari internet ataupun jurnal ataupun buku, pastikan kalian gunakan teknik parafrase yang pernah saya jelaskan di YouTube channel ini juga. Parafrase itu apa? Yaitu parafrase itu kalian membaca per kalimat, lalu kemudian ceritakan lagi dengan bahasa kamu tanpa merubah maknanya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca referensi itu, kita cukup memahami saja maksud teori skripsi atau teori jurnal itu apa, lalu kita tulis dengan bahasa kita. Nah, kalau misalnya penulisan kembali atau teknik parafrase itu memang murni atau alami, itu kemiripannya itu akan sangat kecil dengan tulisan-tulisan yang lain. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya sangat-sangat terpaksa kalian harus menuliskannya dengan kata-kata yang sama, referensinya, kalian harus cantumkan sumber yang jelas gitu ya. Apa sih artikel atau referensi yang memang nggak bisa kita parafrase? Misalnya contoh ayat-ayat suci Al-Quran, kita nggak mungkin mengubah ayat tersebut ke dalam bahasa kita sendiri, itu bisa bahaya. Atau perundang-undangan atau undang-undang atau pasal-pasal yang memang kita harus tuliskan sama persis, karena kalau misalnya nggak sama persis itu nanti takutnya persepsinya beda. Nah, itu kalian harus buat sumber yang benar-benar jelas dan referensi yang baik. Yang selanjutnya, jangan hanya menggunakan satu referensi saja teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan skripsi, itu jangan cuma contohnya satu jurnal atau satu skripsi kakak tingkat. Kenapa? Karena kalau kalian membaca banyak referensi, padanan kata-kata yang ada di memori kita itu sedikit. Tapi kalau misalnya banyak yang kita bahas, banyak yang kita baca, secara otomatis itu akan menambah database atau basis data di memori kita untuk kata-kata tertentu. Jadi pastikan ketika kalian membaca referensi, itu referensinya banyak. Selanjutnya adalah lakukan interpretasi gitu ya. Apa maksudnya? Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat-pendapat yang harus dijadikan pembanding atau bisa istilahnya kita bisa pinjam gitu ya. Dalam hal ini bisa kita jadikan analisis, kemudian kita butuh di dalam sebuah analisis yang rumit, misalnya kita butuh referensi atau interpretasi dari
dari hal tersebut. Makanya kita lakukan penambahan-penambahan itu ya sebatas wajarnya saja. Nah, kemudian yang terakhir, keenam, ini adalah teknik yang sangat harus ketika kita mengerjakan skripsi saat ini, yaitu sering mengecek ke aplikasi plagiarism. Kayak contohnya adalah Turnitin. Tapi pastikan ketika Anda mengecek, itu pastikan Turnitinnya yang sifatnya no repository. Karena Turnitin itu ada dua, dibaginya ada repository dan ada no repository. Kalau repository, ketika kita masukkan dokumennya, dokumen tersebut akan disimpan ke database-nya Turnitin. Jadi nanti kalau kita ngupload yang kedua, dia akan sama diceknya. Tapi kalau no repository itu tidak bakal disimpan di database Turnitin. Jadi kalau teman-teman ingin anti plagiat, setiap bab mungkin selesai bimbingan di ACC, kalian bisa cek di Turnitin. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa atau nggak punya akun Turnitin, kalian bisa komen aja di video ini, nanti saya akan coba bantu mengecekkan di akun Turnitin saya. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan saya kali ini, gimana sih tips skripsi anti plagiat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen. Serta follow Instagram saya di @robiulendra. Kita ketemu lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.